Tentang peacemaker, pembawa damai. Tapi pertanyaan yang perlu direnungkan, apakah sungguh kita benar-benar bersuka cita? Nah, saya bersyukur kalau hari ini juga kita boleh jujur sama hati kita, sama keadaan kita. Benar gak nih? Yang benar bahwa sukacita itu ada di dalam hidup kita, dan itu adalah sesuatu yang terus kita bisa rasakan setiap hari. Nah, kalau kita bicara tentang peacemaker, kita pasti dasarnya kita akan belajar bahwa tentang peace. Apa itu peace sih sebetulnya? Kalau kita ngomongin peacemaker, peace ya pasti damai. Tapi pertanyaannya, benar nggak kita punya damai sejahtera itu saat ini, hari ini? Kalau kita nggak punya, gimana kita bisa menjadi pembawa damai? Sedangkan damainya aja nggak punya. Gimana kita jadi peacemaker? Dan aku punya kok hari ini damai sejahtera dalam hidupku. Kalau punya, pertanyaan kedua adalah dari mana saudara dapatkan damai itu? Apakah dari sumber yang benar atau tidak? Karena kalau sumbernya nggak benar, damainya itu kayak semu. Datang dan pergi. Semu. Kalau ternyata apa yang membuat saudara damai itu diambil atau kehilangan, damainya hilang. Sumbernya apa? Keadaan baik-baik kita tuh dari mana? Apakah menang lotre, dapat promosi kah, atau gol, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pertanyakan sebelum kita berbicara tentang peacemaker. Kitanya udah ada dong di sini. Peace itu sendiri, dan sumbernya sudah benar belum peace kita? Kita langsung buka aja Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai sini dulu, katakan amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, katakan hati, dan pikiran. Karena manusia biasanya bermasalah di sini, di dua hal ini nih, hati, pikiran. Hati lagi kenapa-napa, damai sejahtera kayaknya hilang. Pikiran lagi banyak kemana-mana, damai sejahtera hilang. Tapi di sini dikatakan bahwa Paulus bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 4 jelas bahwa dimulai dengan bersukacitalah. Katakan bersukacitalah. Dan waktu saya baca Filipi ini cuma 4 pasal Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saya baca tentang Filipi ini ternyata Paulus ngomong sukacita ini kira-kira kurang lebih ada 15 kali dia bilang aku bersukacita, sukacita, sukacita. Saya penasaran, kayaknya lagi happy banget nih. Kayaknya lagi seneng banget nih si Paulus nih, karena bilangnya bersukacita, aku bersukacita. Lagi seneng banget kayaknya. Saudara kalau bilang, aduh gue seneng banget, oh my God. Itu apa yang saudara alami sebetulnya dalam hidup. Dapat kerjaan, shalom, happy ya. Aduh gue seneng banget, gue akhirnya bekerja di sebuah perusahaan yang gue pengen banget. Ini udah dream team dari umur gue 5 tahun, sadis. Aduh, aku happy banget, akhirnya aku dapat jiwa-jiwa. Sedap. Kan ini rohani ya, rohani. Jiwanya penjangkauan. Wah, aku happy banget hari ini, aku dapat koleksi yang langka banget nih, weh. Biasanya sukacitanya itu promosi, sukacitanya ada sesuatu yang goal kah, sukacitanya dapetin sesuatu, atau apapun juga. Kita sebagai manusia wajar ketika mendapat sukacita yang kita suka. Tapi menarik tentang Filipi ini Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang bersukacitalah. Aku ini bersukacita loh. Aku happy loh. Aku seneng loh. Ternyata saudara dia menulis ini. Oh Tuhan. Di dalam penjara. Tapi dia sukacita. Sesuatu ya. Keren ya. Kita baca ayat selanjutnya yuk.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Kembali lagi, maka apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa ya, katakan amin. Ternyata dia tulis ini dalam penjara, saudara. Bukan karena menang lotre, bukan karena dapat sesuatu, bukan karena dipromosi sesuatu, bukan karena bisnisnya berhasil, bukan karena apapun juga. Tapi ternyata dia sejahtera, karena nanti kita akan lihat. Karena ada sesuatu yang membuat dia konten dalam dirinya. Meskipun dia lagi dalam penjara. Kita kadang dalam mall juga butuh healing-healing, saudara. Benar gak sih? Lagi di mall, aduh aku butuh healing-healing. Padahal lagi di mall. Mikirnya macam-macam. Tapi Paulus di penjara, gue santai aja. Saya healing-healing, shalom. Karena konten dalam dirinya. Agak sedikit kontras nih Bapak Ibu Saudara nih. Makanya di situ kita lihat bahwa ternyata saudara, tuh bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dia lagi dalam penjara. Dia temukan damai sejahteranya di dalam penjara. Dari sini kita belajar bahwa damai sejahtera kita terima bukan karena keadaan, tapi karena keberadaan Kristus dalam kita. Bukan keadaan. Kalau karena keadaan, Bapak Ibu Saudara, damainya itu akan cepat sekali hilang atau pudar. Tapi damai sejahtera itu justru kita dapatkan karena keberadaan Kristus dalam hidup kita. Paulus tahu akan hal ini. Sehingga dia terus bilang apapun keadaannya dia tetap bersuka cita, joy. Dan dia terus bilang damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Melampaui, saudara kan gak bisa kepikiran tuh. Melampaui segala akal akan indahnya itu ini, memelihara. Wih, katakan memelihara. Memelihara apa? Hati dan pikiran. Bagaimana ternyata kalau damai sejahtera yang sejati, katakan yang sejati, justru bisa kita alami di dalam lembah. Kalau damai sejahtera yang karena kesenangan kita itu biasa, saudara. Kalau lagi happy-happy aja hidupnya itu biasa. Jangan-jangan itu damai sejahtera yang semu, yang mungkin kita bagikannya juga secara semu. Gue lagi ini nih, lu mau gak gue traktir deh. Tapi giliran kita lagi bokeh, sorry banget. Dia datang juga kita ngelak, saudara. Damai sejahteranya semu. Ayat 8 bilang begini, jadi akhirnya saudara, diajarin kita, gimana sih? Supaya dalam lembah kekelaman, lagi hidupnya keadaan gak enak, tapi kita kok bisa sukacita. Dia bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, ini menarik saudara. Kita langsung ngecek nih. Apa yang ada sekarang di dalam pikiran kita, saudara? Apakah saudara lagi mulai, kita semua ini damai sejahteranya lagi terusik, terganggu gara-gara sesuatu hal? Atau gimana? Manusia bermasalah dengan pikirannya, saudara. Bermasalah. Makanya kadang sering sekali ada asumsi-asumsi yang sebetulnya belum tentu terjadi. Tapi kita udah pikirin dan itu bikin kita gelisah, bikin damai sejahtera hilang. Benar gak sih saudara pernah ngalamin itu, saudara? Nah tapi kita melihat Paulus ini ketika dalam penjara justru dia bilang, sukacita yuk. Paulus bisa bersyukur dengan hal-hal simpel yang Tuhan kirimkan justru ketika dia ada di dalam penjara. Di balik semuanya yang mungkin dia bisa pikir, aduh kok gini ya, aduh kok begitu ya. Dan ini surat untuk jemaat di Filipi. Kalau saya jadi Paulus, saya kirim surat ke jemaat di Home Church Jakarta ketika saya lagi di penjara. Apa kira-kira isi suratnya, saudara? Tolong saya, tolong bebaskan, saya tidak bersalah. Saya cuma memberitakan Injil.
Kenapa aku ditangkap? Tapi Paulus dia bisa ngelihat semuanya dari kacamata Injil. Nah, saya menarik sekali di sini ngelihat bahwa hal-hal kecil pun, simpel pun, dia bisa mengucap syukur. Dia justru lebih melihat hal-hal yang bisa dia pandang baik untuk menjadi kekuatan buat dia. Nih, Filipi 1. Lihat, aku mengucap syukur, cuman ingat aja dia cukup ucap syukur, saudara. Cuman ingat jemaat di Filipi, dia bisa, aduh aku mengucap syukur sama kamu. Dia bisa ngeliat, saya lagi dalam kekelaman gini, dalam penjara ini masih ada yang sayang lo, masih ada yang kirim-kirim, masih ada juga yang perhatian lo. Dia bisa ngelihat hal-hal simpel itu. Bahkan yang menarik adalah ayat 12 ini saya nggak bisa kalau saudara. Dia bilang begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Artinya dia bilang gini, kamu gak usah gimana-gimana sama keadaan aku yang sekarang. Aku happy kok, aku suka cita. Karena keadaanku yang seperti ini sekarang justru menyebabkan Injil lebih tersebar. Wah, dia gak perhatiin dirinya. Dia gak peduli bahwa diri lagi di penjara. Dia bilang, aku gak apa-apa. Yang penting Injil tersebar kemana-mana. Keadaanku tuh it's okay. Aku happy, aku bersuka cita. Wah, menarik. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Dan dia di penjara sih, tapi banyak yang bertobat, saudara, karena pemberitaan Injil itu. Untuk pertama berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dan yang menarik ada lagi, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi ayat 18 dia bilang apa? Ini padahal keadaan yang tidak baik, saudara. Keadaan yang memungkinkan bahwa Paulus akan dihukum lebih berat lagi. Tapi dia bilang, aku tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Wah, luar biasa ya saudara ya. Ada orang merencanakan sesuatu yang jahat sama dia. Ngomong tentang Kristus, tapi bilang gak apa-apa lah, yang penting Yesus diberitakan, aku gak apa-apa. It's okay with me. Pertanyaannya adalah ini saudara, mengapa sulit sekali untuk kita bisa terus merasakan damai sejahtera? Yang pertama, seringkali kita terlalu banyak melihat keadaan hidup daripada keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Keberadaan Tuhan seperti gak ada, seperti tertutup dengan keadaan-keadaan yang kayaknya menghimpit kita. Sehingga sulit sekali untuk kita bilang, aku suka cita. Sulit sekali untuk kita bisa bersyukur dengan hal-hal simpel yang mungkin Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa jadi peacemaker kalau kitanya juga lagi gak ada damai-damainya, saudara? Agak sulit, saudara. Aku gak mau ke gereja. Perasaanku lagi gak damai. Kebalik. Ke gerejanya ada jalan terus. Perasaannya yang kita korbankan. Jangan dibalik, saudara. Aku gak mau pelayanan dulu. Aku masih gak damai. Kebalik, pelayanannya yang harus jalan terus. Hatinya yang harus kita beresin. Jangan kebalik nih, saudara. Kita terlalu banyak melihat keadaan dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa sulit sekali untuk damai sejahtera itu terus ada dalam hidup kita? Karena kita dapatin dari damai sejahtera yang sumber yang salah. Yang pertama awal saya bilang, sumbernya salah. Kesuksesan kah? Penerimaan kah? Kuasa kah? Atau anything. Yang ketiga, terlalu banyak memikirkan hal-hal buruk sehingga tidak bisa bersyukur atas hal baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terus bagaimana supaya kita bisa terus memiliki damai sejahtera dong di dalam ups and down kehidupan? Karena kita nggak bisa pungkiri kehidupan kita nggak lurus-lurus saja, setuju ya saudara? Belok-belok, kadang turun, kadang naik, ada jeglokan, ada lobang lagi, lobang lagi, lobang.
Sampai kita kata mau kemana lubangnya. Ini hanya Injil yang memampukan kita untuk terus merasakan damai sejahtera meskipun ada di dalam lembah kekelaman. Katakan amin. Apa sih damai sejahtera di dalam kacamata Injil itu seperti apa sih, saudara? Nih, yang pertama, Filipi 1 ayat 19 dan 21, Paulus bilang, karena aku tahu, setelah dia bilang segala sesuatu, dia bilang, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Karena bagiku, ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keren, saudara. Dia tahu ada jaminan keselamatan. Jadi yang ini mah biasa aja. Oh, shalom. Toh kalau aku mati juga sebuah keuntungan karena aku bersama dengan Bapakku di surga. Itu yang membuat dia kuat dan membawa damai sejahtera dalam hidupnya dia. Haleluya. Memang agak, sekarang kalau kita pikir, aduh aku mati kemana, takut mati gitu. Sudah pernah mikir takut mati? Pernah. Tapi kalau kita tahu bahwa Injil ini bisa membuat kita damai sejahtera yang sejati, maka kita akan punya pemikiran sama seperti Paulus bahwa karena hidup adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Damai sejahtera yang sejati kita dapat bahwa kita tahu ada jaminan keselamatan bersama dengan Tuhan setelah kita berakhir di dunia ini. Kita semua pasti akan berakhir di dunia ini, saudara. Tapi kita punya jaminan keselamatan. Haleluya. Yang kedua, Injil memampukan kita untuk mengasihi. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, diterus lagi. Aku mau supaya kamu gak memikirkan dirimu sendiri lagi. Hidup tidak untuk diri sendiri lagi. Kita bisa mengasihi orang lain. Dan dia kasih contoh, Kristus sebagai Tuhan. Tidak membuat kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kalau saudara baca ayat berikutnya. Tetapi dia merendahkan dirinya dia. Dan taat sampai mati. Luar biasa, saudara. Tuhan loh. Tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sehingga dia harus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Tuhan. Gak ada mentoknya lagi. Masa kita sebagai kepala rumah tangga aja udah sombongnya? Bukan main. Sebagai bos aja kita, wow. Karena kasih memampukan kita bisa minta maaf duluan meskipun kita nggak salah, saudara. Shalom. Yang ketiga, Injil memampukan kita untuk melihat hal baik di tengah-tengah keburukan yang terjadi. Ada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri kembali, yang tadi saya sudah katakan. Dan hal baik itu membuat kita damai sejahtera. Injil menguatkan kita dalam segala hal. Filipi 4:13. Ini juga dikasih tahu sama Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Dia bilang, aku ngomong seperti ini suruh saudara di Filipi bersuka cita bukan karena aku kekurangan. Aku tahu pasti kekurangan, tapi aku belajar untuk mencukupkan diriku dalam setiap keadaan. Keren. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan buat saudara dan saya? Yesus. Selama ini kita ada di sini, saudara, apapun yang saudara sudah alamin, tapi tetap mampu berdiri di sini, itu karena Tuhan yang senantiasa terus menerus memampukan saudara, kasih saudara kekuatan. Pandang itu, Tuhan, aku butuh Engkau. Haleluya. Yang terakhir, Injil memampukan kita, ini dia, untuk menjadi pembawa damai. Sukacita itu, kabar baik itu, kabar Injil itu ternyata sudah sampai kepada istana, saudara. Dari kepenjaraannya dia. Coba bayangin, saudara. Di situ dibilang, salam kepadamu. Ini buktinya dari segala orang kudus. Udah semua, beberapa bertobat, banyak bertobat di situ karena perkabaran Injil itu. Karena ada berita yang disampaikan. Ngelihat kehidupan Paulus. Nah di sini khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Wah, ternyata bukan hanya di penjara saja. Di istana Kaisar juga sudah menerima Injil itu dari orang kudus, terutama orang-orang ini yang ada di istana. Dia membawa kabar baik, menjadi peacemaker. Dan kepada orang Filipi, biarlah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Waktu dia tahu dia punya damai sejahtera yang sejati, baru
dia bisa bawa, tunjukkan, bagikan sesuatu yang berdampak buat banyak orang. Tapi yang pertama, untuk menjadi peacemaker, harus dimulai dari kita dulu, saudara. Dari hati kita. Saya berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati